Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Dewi. Saya adalah mahasiswi D4 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kediri. Di sini saya akan memberikan video tentang cara penjahitan perineum. Persiapan alat: set peralatan jahit, heating set, jarum jahit, benang kromik, pinset, sarung tangan steril, kasa steril, speed 10 ml, aquades, lidokain tanpa adrenalin, bengkok, kain DTT, larutan klorin, lampu sorot, korentang, handgun standar 1 pasang, bol tampon. Beritahu pasien dan menjelaskan kepada pasien dan keluarga mengenai prosedur yang akan dilakukan. Jaga privasi klien, tutup semua pintu, korden, sketsel. Siapkan tempat tidur yang memudahkan perawat bekerja. Atur cahaya lampu sorot ke area perineum ibu. Posisikan bokong ibu pada sudut ujung tempat tidur dengan posisi litotomi. Pasang kain bersih di bawah bokong ibu, pecah lidokain. Pakai sarung tangan pada tangan kanan. Isi tabung speed 10 ml dengan larutan lidokain 1% tanpa epinefrin. Lengkapi pemakaian sarung tangan pada kedua tangan. Gunakan kasa steril untuk membersihkan daerah luka dari darah dan bekuan darah. Bersihkan dulu ya, Bu. Dan nilai kembali luas dan dalamnya robekan pada daerah perineum. Beritahu ibu akan disuntik dan akan terasa perih dan menyengat. Bu, disuntik obat dulu ya, obat bio. Tusukkan jarum suntik pada ujung luka atau robekan perineum. Masukkan jarum suntik secara sekutan sampai sepanjang tepi luka. Aspirasi untuk memastikan tidak ada darah terhisap. Bila ada darah, tarik jarum sedikit dan kembali masukkan. Ulangi lagi aspirasi atau cairan lidokain yang masuk ke dalam pembuluh darah dapat menyebabkan denyut jantung tidak teratur. Suntikkan cairan lidokain 1% sambil menarik jarum suntik pada tepi luka daerah perineum. Tanpa menarik jarum suntik keluar dari luka, arahkan jarum suntik sepanjang tepi luka pada mukosa vagina. Lakukan aspirasi, suntikan cairan lidokain 1% sambil menarik jarum suntik. Lakukan tindakan tersebut untuk kedua tepi robekan yang lain. Tunggu 1-2 menit sebelum melakukan penjahitan untuk mendapatkan hasil optimal dari anestesi. Lakukan inspeksi vagina dan perineum untuk melihat robekan. Jika ada perdarahan terlihat menutupi luka episiotomi, pasang tampon kasa ke dalam vagina. Sebaiknya menggunakan tampon berekor benang. Tempatkan jarum jahit pada pemegang jarum, kemudian kunci pemegang jarum. Pasang benang jahit kromik pada mata jarum. Lihat dengan jelas batas luka episiotomi. Lakukan penjahitan lebih kurang 1 cm di atas puncak luka robekan di dalam vagina. Ikat jahitan pertama dengan simpul mati, potong ujung benang yang bebas, ujung benang tanpa jarum hingga lebih kurang 1 cm.
Jahit mukosa vagina dengan menggunakan jahitan jelujur hingga tepat belakang lingkaran himen. Catatan, bila menggunakan benang plan catgut, buat simpul mati pada jahitan jelujur di belakang lingkaran himen. Tusukkan jarum pada mukosa vagina dari belakang lingkaran himen menembus luka robekan bagian perineum. Bila robekan yang terjadi sangat dalam, lepaskan jarum dari benang, ambil benang baru dan pasang pada jarum. Buat jahitan terputus pada robekan bagian dalam untuk menghindari rongga bebas, dead space. Gunting sisa benang, pasang kembali jarum pada benang jahitan jelujur semula. Teruskan jahitan jelujur pada luka robekan perineum sampai ke bawah luka robekan. Catatan, bila menggunakan benang plan catgut, buat simpul mati pada jahitan jelujur paling bawah. Jahit jaringan subkutis kanan kiri ke arah atas hingga tepat di muka lingkaran himen. Tusukkan jarum dari depan lingkaran himen ke mukosa vagina di belakang lingkaran himen. Buat simpul mati di belakang lingkaran himen dan potong benang hingga tersisa kurang lebih 1 cm. Bila menggunakan tampon atau kasa di dalam vagina, keluarkan tampon atau kasa. Masukkan jari telunjuk ke dalam rektum dan rabalah dinding rektum. Bila teraba jahitan, ganti sarung tangan dan lakukan penjahitan ulang. Nasihati ibu agar membasuh perineum dengan sabun dan air, terutama setelah buang air besar. Arahkan basuhan dari bagian muka ke belakang. Kembali untuk kunjungan tindak lanjut setelah 1 minggu untuk pemeriksaan jahitan dan rektum. Rujuk ke dokter bila terjadi fistula. Catatan, lanjutkan langkah atau kegiatan untuk kebersihan dan keamanan sesuai dengan persalinan normal. Dokumentasikan, mencatat semua hasil tindakan, kesimpulan, dan rencana selanjutnya.